Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda soleh-soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sepatutnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali pada bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayah bunda dan ananda soleh-soleha sekalian, pada storytelling kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sebuah kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapakah Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang terkenal dengan kekayaannya. Ia memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Dan ia juga terkenal dengan kedermawanannya. Karena keimanan dan ketakwaannya tersebut, Abdurrahman bin Auf mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Rasulullah. Ia dinobatkan sebagai salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan yang sangat luar biasa banyak. Dan ia sering membantu ketika Rasulullah mengalami perang. Salah satunya di perang Tabuk. Rasulullah mengalami kesulitan masa itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyumbangkan 2.000 dinar kepada Rasulullah untuk keperluan perang. Nah, 2.000 dinar masa itu senilai ketika zaman sekarang, mungkin itu senilai kurang lebih 9 miliar rupiah. Kemudian di perang yang lain, yaitu perang Badar, Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 2.000 keping emas untuk keperluan memerdekakan penyebaran Islam. 2.000 emas saat itu sangat banyak. Kemudian melihat hal tersebut, salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah Abdurrahman bin Auf. Apakah ia tidak zalim? Apakah ia tidak berbuat dosa besar kepada keluarganya? Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, apakah engkau tidak zalim? Apakah engkau tidak menyisakan hartamu dan tidak menyisakan uang belanja untuk istri dan keluargamu?" Kemudian Abdurrahman menjawab, "Aku menyisakan hartaku ya Rasulullah sebanyak lebih dari apa yang aku sumbangkan." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Seberapa banyak yang engkau berikan kepada keluargamu?" Kemudian Abdurrahman menjawab kembali, "Aku memberikan hartaku, kekayaanku kepada keluargaku sebanyak rizki, sebanyak kebaikan dan pahala yang diberikan Allah kepadaku." Masya Allah. Kemudian mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berkahilah harta yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan rahmatilah, berkahilah sisa-sisa harta yang diberikan Abdurrahman bin Auf kepada keluarganya." Mendengar hal tersebut, Allah mengabulkan doa dari Rasulullah. Kekayaan Abdurrahman bin Auf semakin banyak, bahkan berkali-kali lipat, walaupun ia sudah menyedekahkan, memberikan hartanya di jalan Allah. Kemudian, suatu hari Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah berkata kepada para sahabat saat berbincang-bincang. Rasulullah berkata, "Sungguh suatu kelak manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang amal kebaikannya dan dimintai pertanggungjawabannya. Dan orang yang kaya akan lebih lama dihitung amal perbuatannya. Dan sungguh aku berada di kalangan orang-orang yang miskin." Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf berkecamuk hatinya, menangis sejadi-jadinya, dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Allah, aku tidak ingin Rasulullah meninggalkanku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang miskin. Aku ingin selalu berada di sisi Rasulullah, ya Allah." Kemudian mendengar doa dari Abdurrahman bin Auf, Allah mengabulkan doa tersebut. Suatu ketika selesai perang, para sahabat dan Rasulullah kembali ke tempat tinggalnya. Dan di sana mereka mengalami masa yang sulit. Mereka menemukan keadaan bahwa
buah kurma yang ditanam mereka semuanya layu, semuanya busuk. Dan Abdurrahman mendengar hal tersebut, ia langsung berpikir, inilah kesempatanku, inilah kesempatanku. Aku akan memberikan hartaku dan mengambil semua kurma-kurma busuk tersebut. Abdurrahman bin Auf berada di tengah-tengah kota Madinah dan mengumumkan, wahai orang-orang yang beriman, wahai saudara-saudaraku, aku akan membeli buah kurma kalian yang busuk itu seharga buah kurma yang baik. Mari, jualah kepadaku. Kemudian para kaum muslimin berbondong-bondong ke tempat tinggal Abdurrahman bin Auf dan mereka menjual buah kurma yang busuk tersebut. Lama-kelamaan hartanya Abdurrahman bin Auf habis tidak bersisa. Bukannya sedih, Abdurrahman bin Auf malah sangat senang karena ia jatuh miskin. Tapi hal tersebut tidak berlangsung lama. Sehari kemudian, datanglah seorang utusan dari negeri Yaman, datang ke kota Madinah dan mengumumkan, wahai saudara-saudaraku, barang siapa yang memiliki kurma yang busuk, aku akan membelinya 10 kali lipat. Karena di negeri Yaman sedang terjadi wabah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi buah kurma busuk. Kemudian penduduk langsung mendatangi utusan tersebut dan memberitahukan bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki banyak stok kurma busuk yang sangat banyak. Tidak menunggu lama, utusan dari negeri Yaman tersebut langsung mendatangi Abdurrahman bin Auf di rumahnya. Kemudian ia membeli semua buah kurma busuk tersebut sampai habis. Dan apa yang terjadi? Kekayaan Abdurrahman malah melimpah ruah 10 kali lipat daripada sebelumnya. Masya Allah. Jadi Abdurrahman gagal untuk jatuh miskin. Betul-betul Allah merahmatinya dengan kekayaan yang luar biasa banyak. Dan di saat ketika ia menjelang ajalnya menjemput, Abdurrahman pun menangis. Bukan karena ia takut dengan ajalnya, sama sekali tidak. Tapi karena harta yang dimilikinya, harta yang ia tinggalkan. Kemudian Abdurrahman sempat berkata, sungguh mazhab bin Umair sangat beruntung. Karena ketika ia ingin meninggal, ketika ajalnya hendak menjemput, kain kapan tidak ada tersisa untuknya. Dan sungguh Hamzah bin Abdul Muthalib juga sangat beruntung. Karena ketika ia meninggal, kami kesusahan untuk mencari kain kapan untuknya. Aku sangat takut kebaikan ini datang cepat padaku di dunia. Dan ketika di akhirat, aku sangat jauh dari sahabat-sahabatku dan Rasulullah. Masya Allah. Baik ayah bunda dan ananda soleh-soleha, di sana kita bisa belajar memetik dari hikmah kisah salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bahwa sungguh rezeki, kekayaan yang dimiliki kita saat ini adalah titipan, ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kemana kita menghabiskannya, untuk apa, kemudian kemana kita belanjakan, itu sungguh akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Dan sungguh kita beruntung di bulan suci Ramadan, pahala akan dilipat gandakan. Mari kita perbanyak untuk bersedekah, berinfak, berzakat, untuk berbagi dengan sesama saudara kita yang membutuhkan. Ayah bunda dan ananda soleh-soleha sekalian, tetaplah semangat untuk belajar, tetaplah semangat untuk beribadah dan berpuasa. Semoga Allah selalu meridhoi kita dan semoga kita nanti dipertemukan di akhirat, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, salah hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.